Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Mas Tupik. Oke teman-teman, karena videonya lumayan agak lama ya, jadi saya akan rakit dulu ya transistor finalnya sambil ngejelasin mengenai driver SOCL506 ya, transistor final yang dibutuhkan dan supply yang dibutuhkan agar driver ini hasilnya maksimal. Kemudian saya akan jelasin juga ya mengenai bahan-bahan yang diperlukan, dan saya akan kasih rincian harganya ya dari bahan-bahan yang saya pakai. Jadi buat teman-teman yang masih pemula bisa simak video ini, jangan di skip ya, agar kalian mengerti cara merakitnya dan kalian tahu ya harga bahan-bahan yang saya gunakan ya. Ini untuk TR finalnya ya, saya akan rakit dulu karena ini akan memakan waktu yang agak lama ya. Oke teman-teman ya, ini untuk video paralel TR finalnya, ini sengaja memang saya cepetin ya biar gak terlalu lama. Oke teman-teman ya, kalau di video saya sebelumnya kita sudah belajar banyak ya cara merakit power menggunakan driver OCL 150 watt ya, mulai dari merakit power OCL 150 watt stereo, mengatasi DCO, ITL power OCL 150 watt, modif OCL tegangan tinggi, cara TEF OCL 150 watt, dan ada juga video adu kekuatan power BTL dengan power TEF. Di video kali ini kita akan merakit power SOCL 506. Driver ini merupakan penyempurnaan ya dari driver OCL 150 watt. Saya akan merakit driver ini menggunakan transistor final TIP 3055 dan pasangannya transistor final TIP 2955. Emang bisa mas pakai TR final gitu? Jawabannya bisa teman-teman ya. Biasanya orang-orang memakai transistor final Toshiba untuk driver ini, tapi di sini saya buat sedikit berbeda untuk TR finalnya. Untuk kualitas suaranya saya juga belum tahu karena saya belum pernah mencobanya. Driver SOCL 506 diklaim mampu menghasilkan daya 500 watt. Maka transistor final yang diperlukan agar mencapai itu adalah 6 set transistor final TIP atau 4 set transistor final Toshiba. Jika teman-teman menggunakan transistor final Sanken, maka 3 set Sanken sudah mencapai daya disipasi lebih dari 500 watt. Sedangkan untuk power supply-nya, agar daya yang dihasilkan maksimal, harus menggunakan trafo minimal 10 ampere murni CT45. Oke, karena saya nggak punya trafo 10 ampere murni, maka saya pakai trafo 10 ampere banci sebagai penggantinya. Karena ini hanya video edukasi, yang penting teman-teman dapat ilmunya dan mengerti cara merakitnya. Ingat teman-teman ya, kalau mau hasilnya maksimal harus pakai trafo minimal 10 ampere murni dan transistor finalnya 4 set Toshiba atau 3 set Sanken. Oke teman-teman, jadi ini untuk paralel TR final sudah selesai ya. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini. Ini karena PCB-nya udah pernah saya pakai, jadi banyak bekas solderan ya. Tapi ini hasilnya rapi ya seperti ini. Teman-teman bisa meniru ya apa yang saya kerjakan untuk memparalel TR final. Jadi seperti ini ya. Selanjutnya saya akan kasih tahu untuk bahan-bahan yang diperlukan dan rincian harganya. Sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe ya, terima kasih banyak ya. Semoga dilancarkan rezekinya dan dipermudah urusan dunianya. Oke, lanjut ya. Yang pertama untuk bahan-bahannya ya, di sini ada trafo teman-teman. Ini ada trafo 10 ampere banci, mereknya Wijaya ya. Untuk CT-nya maksimal 42. Ini saya akan pakai CT42 nantinya. Seperti ini. Untuk harganya ini 210.000 ya. Tapi kemarin saya beli harganya 180.000 karena ada diskon di marketplace. Oke. Selanjutnya ada Elko ya.
atau kapasitor ya. Ini mereknya Rubicon biru ya, yang seleretnya ini, yang garisnya ini warna putih. 10.000 mikrofarad 100 volt, mereknya Rubicon, kodenya USR ya. Untuk harganya ini per biji sekitar 25.000, jadi kalau 2 biji harganya 50.000 ya. Selanjutnya ada dioda sisir ya. Ada dioda sisir ini 50 ampere ya, harganya 10.000, saya beli di toko offline. Kemudian ada elko kecil 330 ya, seperti ini. Ini harganya 2.000 ya, anggap saja sama diodanya, harganya 2.000. Kemudian ada kipas DC ya, saya pakai ukuran 8x8 ya. Ini sudah terpasang di papan tripleknya, jadi nanti saya akan rakit powernya di sini. Ini untuk kipasnya 12 volt, mereknya Klop ya, harganya 12.000. Kemudian ada kabel ya, plus colokan listrik, ini harganya 10.000 ya semuanya. Kemudian ada soket RCA sama potensio, dan ini ada kabel skerm ya. Ini udah terpasang untuk kabelnya ya, seperti ini pemasangannya, teman-teman bisa lihat ya, seperti ini. Ini harganya 5.000 ya, cek RCA nya kalau nggak salah 3.000, terus untuk potensionya 2.000. Ini sama knopnya 6.000 lah, 6.000 lah. Kemudian ada transistor. Untuk transistornya di sini saya pakai TIP 3055, ada 3 set ya, atau 6 buah transistor ya. Kita tahu daya disipasi dari transistor TIP itu hanya 100 watt. Jadi kalau dikalikan 3 set totalnya jadi 300 watt. Untuk harga per setnya di tempat saya harganya 20.000. Jadi total untuk transistor final harganya 60.000. Kemudian ada pendingin ya, saya pakai pendingin tebalnya 2 mili, untuk panjangnya 20 cm, harganya 26.000. Saya beli di online store ya. Kemudian ada PCB TR final, ini harganya 5.000 ya. Kemudian ada mika sama air kapur sama air basis ya, totalnya 5.000. Untuk kabel teman-teman bisa pakai 3 warna ya, 3 warna, teman-teman bisa beli 3 warna 2 meteran. Untuk masing-masing warna harganya 3.000 ya, jadi totalnya 12.000 untuk kabel-kabel. Tapi ini kabelnya sudah pernah saya pakai ya, jadi ini udah ada spoonnya, jadi nanti tinggal pasang ke drivernya aja. Kemudian yang terakhir ada driver SOCL 506 ya, ini dari Tunersys, harganya 60.000. Untuk drivernya seperti ini, jadi nanti saya tinggal pasang aja ya, seperti ini gitu ya. Jadi untuk total bahannya adalah 467.000 ya. Jadi buat teman-teman yang mau merakit power SOCL 506 dengan trafo 10 ampere banci, itu totalnya untuk bahannya aja itu 467.000, lain sama boxnya ya. Mungkin kalau tambah box harganya mungkin untuk bahannya totalnya jadi 600.000. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk terminal teman-teman kalau mau beli bisa menggunakan transistor Toshiba ya, atau TIP seperti ini. Oke, kita sekarang lanjut ke proses perakitan. Saya akan bikin power supply-nya terlebih dahulu ya. Sebelum pasang driver, saya akan bikin power supply terlebih dahulu. Seperti ini. Saya akan pasang dulu untuk kipas power supply buat kipas dulu ya. Ini untuk pasang power supply kipas, ini yang 0 ya, yang 0 dapat ground atau minus. Ini yang diodanya yang ada garisnya, ini negatif ya, yang gak ada garisnya positif. Jadi nanti pemasangannya yang positif ini di 12, dan yang negatif ini keluarnya jadi positif teman-teman. Jadi nanti di sini positif ya, ini negatifnya. Balik. Oke, seperti ini. Kemudian kita pasang ya. Di sini kita putar dulu.
akan pasang baut dulu ya di sini biar gak goyang ya. Oke, untuk kabel powernya ini nanti kita pasang belakangan aja ya, biar nggak bleber gitu ya, karena kabelnya lumayan panjang. Kita pasang dulu kipasnya ya, yang plus di sini teman-teman, ini yang plus sini, kita pasang yang minus dulu, kurang panjang. Ini nyoldernya agak susah ya, karena posisi kameranya ada di depan muka saya, jadi agak susah. Oke, seperti itu. Kemudian yang plus sini. Oke, jadi pemasangan kipas ini udah selesai. Kita lanjut ke pemasangan power supply ya. Kita bikin power supply-nya dulu pakai elko. Kita kasih ini. Kemudian ini yang plus ya. Ini ada logo plus, ada logo minus ya. Yang logo minus di sini, yang logo plus di sini. Ini gak kelihatan ya karena gak ada warnanya. Ini nanti ke AC ya, ke sini ke 42 volt seperti ini. Kabelnya ya, ambil kabel dulu. Ini kita pakai CT42 ya. Oke. Ini. Oke teman-teman ya, selanjutnya kita pasang pengkabelannya ya pada elko-nya. Sini ini kabelnya, kabel minus, kabel plus, kabel CT ya. Kemudian ini saya jangkar dulu untuk CT-nya ya. Saya akan paralel dulu untuk transistornya. Seperti ini. Kemudian kita pasang kabel ini ya, kabel plus dulu. Kabelnya agak panjang ya karena memang pernah saya pakai. Sudah, sekarang tinggal pasang yang CT teman-teman. Yang CT ke sini. Oke, sekarang kita pasang ke trafo. Saya putar dulu biar enak pemasangannya. Oke, terakhir kita pasang CT. Kita cek dulu ya, tegangan di sini berapa. Kita pakai multitester jelek ya. Oh lupa, pasang dulu yang ini. Kabel powernya jangan lupa dipasang. Ini untuk kabel powernya saya ambil 220 sama 0. Oke, seperti ini. Ini biasanya saya kasih LED indikator ya, cuman sekarang nggak kasih karena lama. Oke, kita cek ya di tegangan simetrisnya.
Ini di sini. Untuk selektornya kita arahkan ke DC 200 volt. Kemudian kabel powernya kita pasang ya. Oke, ini terbaca 100 berapa? 110. Ini kipasnya juga sudah nyala. Terbaca 110, berarti ini udah bisa ya. Untuk power supply-nya sudah selesai. Sekarang kita pasang drivernya. Kita pasang driver ke terminal. Ya, ini terminalnya. Kemudian ini drivernya SOCL 56. Oke, untuk pemasangan kabelnya ya. Di sini yang kita ambil yang ini, yang speaker, kemudian yang VCC plus, VCC minus, sama basis minus, basis plus ya. Ini udah pernah saya solder ya. Jadi kita solder lagi. Kabel yang hijau ini kabel speaker. Oke, selanjutnya VCC minus ya. Yang ini, oh pemasangnya salah, adapnya salah, adapnya ke sini. Oke, ini yang VCC plus, ini yang VCC minus di sini. Kemudian basis minus, yang basis minus. Kemudian basis plus, Oke, kalau teman-teman menggunakan satu buah transistor ya, ini bisa langsung dipasang di sini ya. Ini kalau dari bawaannya ini pakai transistor Toshiba P3858 ya, sama A194 ya. Jadi bisa langsung dipasang, kemudian dikasih heatsink. Ini karena saya paralel, jadi seperti ini pemasangannya. Kemudian kita pasang di sini teman-teman ya. Oke teman-teman ya, untuk yang VCC minus ini di sini, untuk yang basis minus ini di sini, speaker, kemudian basis plus, basis VCC plus ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini saya pasang yang VCC plus terlebih dahulu ya. Oke, kemudian basis plus. Oke, kemudian speaker. Kemudian basis minus. Kemudian VCC minus. Oke, sudah selesai teman-teman. Sekarang kita pasang input pakai jack RCA ya. Sini. Ini inputnya di sini. Ini yang ground. Oh maaf, kelihatan ya. Ini yang ground, ini yang input ya. Berarti groundnya ini yang ini. Inputnya yang kecil di sini. Kemudian groundnya ya, karena ini satu jalur ya, bisa kita pasang di sini aja ya. Oke, ini sudah selesai teman-teman ya, tinggal pasang ini, lupa ya pasang ini. Oke, sekarang saya akan pasang spacer. Ini namanya spacer.
sekarang pasang. Oke teman-teman ya, jika teman-teman nggak dipasang ya sekunya, teman-teman bisa langsung solder untuk yang plus ya ke sini, yang minus ke sini, yang ground atau CT ya ke sini teman-teman ya. Lebih baik ya dipasang aja ya biar enak gitu, tinggal pasang-pasang gitu. Oke, sekarang volumenya saya kosongin dulu, saya tutup ya, saya tutup dulu untuk mengecek tegangan DCO nya ya. Sekarang kita cek menggunakan avometer. Untuk pengecekan DCO, ini selektor dari multitester ini diarahkan ke 200 mV ya. Ini saya taruh di sebelah sini untuk multitesternya. Nah, gini ya kelihatan ya. Kemudian kita colokkan dulu ya, ini dulu kita colokkan. Nah, sekarang probe merah kita arahkan ke speaker dan probe hitam ke CT. Sini ya. Terbaca minus 23. 21. Ini masih bisa turun ya. Karena untuk SOCL 506 ini sudah menggunakan IC op-amp ya. IC op-amp untuk mengatur sebuah DC, tegangan DC output ya. DC offset maksudnya. Kalau yang SOCL 504 itu masih menggunakan trimpot ya, jadi kita harus mengaturnya terlebih dahulu. Ini udah pakai DC servo ya, orang-orang biasanya menyebutnya DC servo. Jadi tegangan DC-nya itu bisa menyesuaikan sendiri ya ke 0 volt gitu. Ini kita cek lagi, ini udah 14 ya. Ini nanti akan 0 volt ya. Anggap saja DCO-nya normal ya. Sekarang kita lanjut ke cek sound teman-teman ya. Kita lanjut ke cek sound. Oke teman-teman ya, ini kita cek sound. Ini untuk speakernya saya pakai 6 inch ya, 6 inch double, wattnya 60 watt ya, 6 inch ACR. Kemudian untuk musiknya saya pakai musik sholawat ya. Ini udah terpasang, tinggal naikin volume. Saya sarankan menggunakan headset ya, supaya suara bassnya itu keluar gitu.
teman-teman, di sini saya punya crossover pasif ya. Ini kita coba ya. Kita coba dulu pakai crossover pasif. Sebelumnya saya akan pasang dulu ya. Jadi videonya tak stop dulu. Oke teman-teman ya, ini crossover pasifnya sudah saya pasang ya. Ini saya bikin sendiri, saya lilit sendiri ya. Untuk induktornya saya pakai kawat 1 mili dengan berat 1 ons. Saya beli 1 ons, itu kisaran panjangnya sekitar 10 meter ya. Saya lilit semuanya. Untuk kapasitornya ini saya pakai 160 volt 47 mikrofarad ya. Ini pakai polar ya, yang saya gabung jadi non polar seperti itu. Kita coba naikin volumenya. Oke, jadi nada low-nya itu udah gak keluar ya, keluar dikit banget ya. Jadi seperti itu untuk crossover pasifnya ya. Saya pasang langsung. Wow. Kita coba pasang pakai crossover. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Terima kasih. Jadi untuk videonya cukup sampai di sini saja ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe ya. Semoga rezekinya dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.